Shalom adik-adik teruna, selamat pagi dan selamat beribadah kembali di IHMPT hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah kita siapkan terlebih dahulu pembacaan kita pada pagi hari ini. Untuk Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 1, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Dan untuk pembacaan Alkitab kita nanti terambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga 8. Kalau sudah disiapkan semuanya, mari kita ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan namanya yang mulia. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Masih tetap berdiri, mari kita bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu kembali dalam IHMPT secara daring ini. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk Kak Brutu dan Kak Dimas yang menjadi pemberita firman pada pagi hari ini, supaya apapun yang mereka sampaikan nanti turut dalam kehendak-Mu saja, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita buka Mazmur berbalasan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu dari Mazmur 1, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Kak Tasya akan membaca ayatnya yang ganjil. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang menunjukkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian para fasik, mereka seperti setan yang diizinkan. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan dengan orang benar, tapi dalam orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu
Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yosua yang pertama. Kitab Yosua yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Kitab Yosua yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ke-8, yang menyatakan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kelas EK akan dilayani oleh Kak Dimas, dan untuk kelas UI akan dilayani oleh Kak Tri. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Secara khusus di kelas UI kita bertemu kembali. Selamat hari Minggu, siapkan hati pikirannya. Kita sekarang masuk pada pelajaran kita, firman Tuhan, yang tadi sudah dibacakan di grup besar sebelum kita masuk kepada room kelas 2 ini, terambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang diberi judul pelajarannya berani menghadapi tantangan. Adik-adik sekalian, perlu tahu adik-adik apa tujuan kita untuk mempelajari ini hari ini. Ya, pembacakan yang pertama menjelaskan bagaimana Tuhan dan Musa menyiapkan Yosua sebagai calon pemimpin baru menggantikan Musa. Nah, itu nanti adik-adik bisa jelaskan setelah kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang kedua, menjelaskan kualifikasi apa saja yang harus dimiliki Yosua sebagai pemimpin umat Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian, tanah Kanaan, adik-adik ya, tahu ya. Baik, ini kelas 2 ini kan nalarnya sudah lebih tinggi ya, bagus. Lalu ada satu lagi deh, 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti adik-adik bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan situasi yang dihadapi Yosua dengan tantangan adik-adik teruna di masa kini ini. Nah, jadi adik-adik bisa 3 itu nanti ini sifatnya menjelaskan. Baik adik-adik sekalian, Pemberutu akan coba sampaikan beberapa hal sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita ataupun pelajaran kita ini. Ada beberapa pendahuluan yang akan sampaikan sebagai pengetahuan kita. Walaupun mungkin sebagian adik-adik sudah tahu nih bahwa Yosua adalah seorang pemimpin besar, memimpin Israel yang menggantikan Musa setelah Musa mati.
Yang kedua, bahwa kitab Yosua ini secara keseluruhan itu dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan adalah pertolongan. Nah, ini untuk menyegarkan ingatannya adik-adik Dwi kelas Dwi ini sekarang ya, atau yang belum tahu bisa jadi tahu sekarang dari informasi-informasi pendahuluan ini. Lalu secara keseluruhan bahwa kitab Yosua menceritakan semua peristiwa secara terang tentang maksud dan tindakannya. Ini juga cerita lanjutan, ya, cerita lanjutan bagaimana dia mulai memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Setelah Musa mati, maka Yosua lah sebagai penggantinya. Nah, kalau pasal 1 ayat 1 sampai 18, nah di sini menceritakan tentang perintah Tuhan kepada Yosua. Ini sudah secara khusus, lebih detail, menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh bangsa Israel. Ya, ikut menyertai dia. Nah, adik-adik, kalau begitu tokoh-tokoh besar, pemimpin-pemimpin besar, adik-adik kan sudah tahu. Ya, salah satunya Musa, kemudian setelah generasi dia berikutnya adalah Yosua. Ini jika adik-adik, ya, adik-adik teruna, terutama kelas Dwi, ditawarkan menjadi seorang pemimpin, hal apa yang mungkin muncul di pikiran adik-adik sekalian untuk meresponi itu, menjadi pemimpin itu? Apa ya? Apakah berpikir, wah, coba dipikirkan dulu, apa kira-kira yang menjadi respon pertamanya? Apa pula kualifikasi yang harus disiapkan jika adik-adik bersedia menjadi pemimpin tertentu itu, kalau adik-adik sudah meresponinya? Ya mungkin ada yang berpikir, waduh, saya kan masih belum sanggup, saya kan masih kuliahnya S1, belum S2, apalagi S3, dan seterusnya. Mungkin itu akan berkecamuk di pikiran kita. Nah, adik-adik teruna kelas Dwi, ya pemahaman kita secara konteks dan teks dari bacaan kita Yosua pasal 1 ini tadi, kita dapat memetik beberapa informasi juga daripadanya, bahwa Yosua bin Nun ini berasal dari suku Efraim, keturunan daripada Yusuf. Dia lahir di Mesir, jadi karakternya juga itu keras. Karakter yang bagaimana umumnya orang-orang Mesir. Nah, nama Yosua itu juga sebenarnya adalah Hosea bin Nun. Hosea bin Nun, yang dalam bahasa Ibrani juga itu berarti Yahweh adalah keselamatan. Yahweh itu Allah yang merupakan keselamatan. Yosua diperkirakan berusia, ya ini diperkirakan ya, usia 80 sampai 85 tahun ketika dia diperintahkan Tuhan, dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin Israel. Nah, kemudian Yosua ini setelah 20 tahun memasuki tanah Kanaan, dia sudah berkecimpung di sana, maka lalu dia meninggal juga di sana. Diperkirakan usianya itu mencapai 100 tahun lebih. Itu adik-adik ya. Nah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ini. Setelah Musa mati, tampilnya Yosua memimpin Israel, ada dua ditetapkan Tuhan kepada Yosua. Yang pertama perintah, dan yang kedua janji. Jadi antara perintah, janji, apa kira-kira yang disampaikan Tuhan? Karena Tuhan bicara langsung ini kepada Yosua. Nah, begini katanya. Pertama, diperintahkan Tuhan, bersiaplah sekarang. Jadi nggak tunggu-tunggu lagi. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Coba kita lihat di ayat 2. Ya, adik-adik baca masing-masing ya, ayat 2. Itu terdapat di ayat 2. Nah, namun untuk memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, tujuannya kan itu, menyeberang lalu masuk ke tanah Kanaan untuk merebut, maka melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan dan memiliki tanah Kanaan. Perintah ini tidak mudah, nggak gampang, teramat berat ini, sehingga ya menghadapi banyak masalah maupun tantangan. Maka seperti tadi muncul mungkin di pikiran Yosua, begini, begitu, begini, begitu. Yang pertama ada di pikirannya apa kira-kira? Dia sudah tua. Jadi kita ingat ya, umur 80 tahun lebih, ya langsung diperintahkan Tuhan menjadi pengganti.
Wah, kalau adik-adik ini langsung disuruh diperintah, udah sekarang kamu pimpin dulu perusahaan ini, pimpin dulu sektor ini, pimpin dulu dunia ini dan itu dan seterusnya. Wah, mungkin berkecamuk di pikiran. Mumpung kalau masih muda ya nggak apa-apa. Yosua berpikir dia sudah tua. Lalu bagaimana, apa kendala yang lain? Menjalankan kepemimpinan, bagaimana ya? Kepemimpinan yang menurut Tuhan di tengah-tengah bangsa yang suka bersungut-sungut, memiliki pengharapan yang lemah, yang tegar tengkuk. Adik-adik teruna tahu ya tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk ini kira-kira orang yang memang tidak mudah ditaklukkan ya. Kalau kita memberikan satu penjelasan, dia cerna, lalu dia punya respon banyak, punya argumen yang banyak dan seterusnya, dan barangkali juga ya sifatnya tidak mematuhi, tidak segera ya begitu, nggak segera oh iya, tidak begitu mereka. Nah ini kadang-kadang juga sulit dipimpin. Ini tentu susah dikendalikan oleh Yosua. Ini berkecamuk di pikirannya Yosua dua hal itu. Ketiga ada lagi, Sungai Yordan itu sangat deras dan sangat curam. Wah, berbahaya untuk diseberangi. Terlebih lagi dengan bangsa Israel yang harus ikut menyeberang semuanya. Wah, jutaan masyarakatnya, warganya yang akan ikut menyeberang. Kalau satu orang saja mungkin bisa dipapah ya, bisa dipapah untuk menyeberang ke sana. Tapi Sungai Yordan itu juga sungainya sangat deras dan sangat curam, berbahaya untuk diseberang. Lalu keempat, bangsa-bangsa di Kanaan, kalaupun mereka sudah sukses menyeberang, mereka berpikir lagi, Yosua berpikir lagi, wow, bangsa-bangsa di Kanaan itu bertubuh besar, mereka kuat, mereka berotot-berotot, gagah. Wah, melebihi bangsa Israel yang konon bersama-sama dengan Yosua. Dan mereka memiliki kota-kota benteng. Di sekeliling kota-kota mereka ada kubu pertahanan. Jadi nggak mudah ditaklukkan. Itu menjadi kendala yang dihadapi Yosua juga. Yang kelima, ya, Yosua dibayang-bayangi kepemimpinan seorang tokoh besar Musa. Yosua sudah menjadi boleh kita katakan kalau sekarang ini asisten ya, yang mendampingi Musa selama ini berpuluh-puluh tahun, ya, untuk memimpin bangsa Israel itu dia sudah belajar. Tapi kalau tiba-tiba misalnya ya Musanya meninggal, mati, lalu dia disuruh gantikan, dia juga akan merasa kerdil, gitu kan? Barangkali dia merasa kerdil seperti itu sehingga dia dibayang-bayangi oleh tokoh Musa itu. Wah, ini nggak merasa free feelingnya, jadi dia nggak merasa rilis, dia nggak merasa bebas gitu. Ada berkecamuk gitu. Itulah yang pertama yang diperintahkan Tuhan, tapi Yosua meresponinya di dalam kecamukan pemikirannya itu. Nanti kita lihat apakah Yosua bersedia atau siap untuk melaksanakan tugas itu. Nah, sekarang yang kedua tentang janji Tuhan. Ya, tadi perintah ya, Dek. Nah, sekarang adalah janji Tuhan. Allah berjanji dalam dua hal, yaitu memiliki dan menyertai. Adik-adik coba dilihat di ayat mana itu? Pada bacaan kita tadi di ayat 3 dan 4. Ya, betul adik-adik ya. Menyatakan bahwa tanah Kanaan akan mereka masuki, bukan hanya dimasuki, mereka akan duduki, berarti duduki sama dengan kuasai ya. Nah, bukan hanya menguasai, mereka akan peroleh hasil bumi dan seterusnya yang akan mereka nikmati, berarti memiliki. Jadi mereka masuk, mereka duduki, dan mereka miliki. Bahkan setiap tempat yang diinjaknya akan menjadi milik Israel. Itu janji Tuhan untuk memiliki. Adik-adik teruna, yuk, ada ayat 5 berbunyi, ya. Pengkutip ini tidak semuanya membacakan, bahagian yang tercetak di sini saya ambilkan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini janji penyertaan. Tadi janji memiliki, sekarang janji penyertaan terhadap Yosua. Jadi menyertai Yosua untuk selama-lamanya. Nah, jadi untuk menyertai Yosua dan umatnya sekalian, bukan hanya Yosua ya, untuk melaksanakan perintah dan memenuhi janji Tuhan itu bagi Yosua tentu saja memerlukan sejumlah kriteria syarat persiapan.
Wah, inilah masalah-masalahnya, ini kendala-kendalanya. Sekarang apa kesiapan saya ya supaya saya bisa menjadi pemimpin benar yang sukses. Nah, sekarang sekuat apapun pemimpin itu, suksesinya sebesar apa, sehebat apa, tentu ada kunci-kuncinya. Yosua di sini yang pertama kuat dan berani. Mereka tidak boleh takut-takut, apalagi ragu-ragu, melainkan harus berani dan harus beriman penuh kepada Tuhan. Kalau untuk berjuang ragu-ragu, ya itu sudah satu faktor kekalahan adik-adik. Ya, Om pernah baca semboyan di pusat pendidikan militer, ya, di suatu daerah di provinsi lain, bukan Bali. Saya baca di sana, itu pusat pendidikannya itu dituliskan besar-besar, selamat datang katanya para prajurit. Nah, ini secara khusus memang prajurit pada tempat itu. Ragu-ragu silahkan pulang katanya. Wah, memang benar. Nah, ini sehubungan dengan itu juga Yosua berpikir gitu. Jadi nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh tanggung-tanggung. Ya kalau sudah maju berjuang ya berjuang, harus sampai menang. Yang kedua, harus mempunyai sikap yang benar terhadap firman Tuhan, yaitu memperkatakan, merenungkan, dan mentaati seluruh firman Tuhan. Itu apa maksudnya? Maksudnya harus secara terus-menerus belajar tentang firman Tuhan, sering membincangkan firman Tuhan dan taat terhadap seluruh firman itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting. Kedua hal ini merupakan bentuk kepasrahan dan ketaatan. Ia menyandarkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Jadi Yosua menyadari, oh sebesar apapun tantangan itu tadi, kendala yang dihadapi, kalau Tuhan menyertai. Karena Tuhan sudah menjanjikan akan menyertai Yosua bersama umat Israel sampai kemanapun. Bahkan memiliki tanah Kanaan itu, setiap yang diinjakkan kakinya, setiap yang mereka jumpai, mereka kunjungi, mereka dapatkan menjadi milik mereka sendiri. Itu janji Tuhan. Dan tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Nah, itu kelebihannya. Adik-adik, itu tadi ya secara konteks dan teks dari bacaan kita, dari 8 ayat itu tadi kita sudah pelajari. Tapi secara teologis ada 3 hal yang mungkin kita bisa petik daripadanya. Dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Apa kira-kira? Yang pertama, ini adik-adik ya, Yosua siap mengemban tugas berat ini. Wah, ini tadi yang kita tunggu-tunggu, kira-kira Yosua ini siap atau tidak? Atau bukan, ya seperti kita sekarang ini, banyak kali kita menyatakan siap. Apa saja ditanya, disuruh, dijawab, dikomen, jawabannya siap. Tapi Yosua dalam hal ini, dia siap secara mental, siap secara fisik, siap secara strategi, dan berpengharapan penuh, bersandar penuh, menggantungkan penuh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi dia siap. Ia patuh dan taat kepada Tuhan. Menerima tantangan sekalipun ia sadar bangsa apa yang mereka akan hadapi, yang mereka akan pimpin di bawahnya sana, karakternya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, yang kedua, Allah yang memegang kendali dan berprakarsa memimpin bangsa Israel, sehingga Yosua tidak perlu ragu-ragu dan gentar menjadi pemimpin era baru setelah matinya Musa. Ia sadar sebagai alat Tuhan dan pasrah saja kepadanya. Itu pemahaman secara teologis yang kita dapat di sana. Yang ketiga, yang terakhir, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa Kanaan yang akan mereka rebut memiliki karakter masing-masing dengan tipikalnya, antara pimpinan, antara yang dipimpin, dan antara yang ditaklukkan. Namun sekali lagi Yosua yakin benar karena bersandar pada kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Nah, ini dek yang terpenting. Ini kunci-kunci yang harus kita miliki juga. Kalau tadi ada tawaran untuk adik-adik, seandainya mau menjadi pemimpin, tawarkan secara tiba-tiba siap, enggak siap, mungkin kita akan berpikir situ, wah saya pendidikannya segini, atau oh saya badan saya
kecil, mana bisa untuk jadi bos, kelihatannya nggak berkarisma dan seterusnya. Oh, saya nggak pandai bicara, oh saya nggak pandai memimpin, mengarahkan dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu pikiran kita tadi. Tapi ingatlah, Tuhan mempersiapkan adik-adik sekalian dengan menjalani masa hidup sekarang ini pun ke depan tentu kita semua akan menjadi pemimpin, dipersiapkan dari sekarang. Adik-adik, tidak terlalu banyak yang akan disampaikan. Sini ada Om ambil sebagai rangkuman ringkasan dari apa yang kita bacakan ataupun kita pelajari tadi. Ini supaya meringkas, supaya lebih mudah kita cerna, artinya rangkuman begitu. Yang pertama, Tuhan dan Musa menyiapkan Yosua sebagai calon pemimpin baru, menggantikan dengan menguatkan dan meneguhkan hatinya. Jadi itu persiapannya sudah jauh sebelumnya. Makanya tadi Om bilang kalau dia sudah puluhan tahun menjadi asistennya Musa itu, dia sudah mempelajari, dia menyaksikan juga keajaiban yang terjadi seperti di saat menyeberangi sungai Teberau dan seterusnya semua dia sudah saksikan. Jadi sekalipun dia orang Mesir, dia menyaksikan keajaiban Tuhan itu sudah banyak. Itu bekalnya, itu persiapan Tuhan yang menyiapkan dia. Kemudian yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan yang telah diperintahkan Musa. Jadi janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan hukum Tuhan. Ya, sehingga dia tidak perlu kecut dan nggak perlu tawar hati. Penuh keyakinan karena Tuhan menyertai. Yang ketiga, adanya persamaan dan perbedaan situasi yang dihadapi Yosua dengan tantangan remaja atau adik-adik teruna masa kini. Apa ya kira-kira persamaannya kalau masa Yosua menghadapi seperti itu? Apakah adik-adik juga menghadapi itu dengan persamaan seperti usia saya juga sudah tua seperti Yosua? Enggak ya, pasti tidak. Tapi apa? Adik-adik boleh cerna, boleh pikirkan kira-kira apa persamaan-persamaannya, lalu apa perbedaan-perbedaannya. Ya tentu bisa dipikirkan masing-masing di rumah, sekalipun kita beribadah ini kan ya masing-masing di rumah ya, di tempat masing-masing, nggak apa-apa, kita tetap belajar dengan serius. Nah, Om ada rangkumkan juga sedikit di sini. Apa kira-kira tantangan Yosua? Mungkin tadi sudah kita sampaikan juga, kalau dia sudah tua, terus bangsa Israel itu orang yang susah dipimpin, terus sungai Yordan itu deras dan berbahaya, curam, ya. Terus yang keempat, bangsa-bangsa di Kanaan itu juga berbeda tipikal karakternya, jauh kalau secara fisik mereka lebih besar. Yang kelima, Yosua dibayang-bayangi kepemimpinan seseorang. Kalau dari adik-adik teruna, kira-kira apa yang dipikirkan kalau menghadapi atau menerima, merespon tantangan untuk menjadi pemimpin itu saat ini? Kalau Om di sini pikir begini, mungkin pertama sekali ya tentang ya permasalahan kondisi pandemi COVID-19 ini yang nggak putus-putus. Kemarin kita ya sekolah-sekolah di Bali sudah kembali ya sudah hampir normal ya, sudah berjalan tatap muka secara langsung ya. Jadi nggak lagi terbatas jamnya dan seterusnya. Nah, tapi ini belakangan kalau nggak salah minggu lalu ya adik-adik ini yang tahu sih, yang sekolah langsung lalu ada pengumuman kembali belajar daringnya. Nah ini satu kendala juga, satu masalah juga bagi kita, susah berinteraksi. Nah, jadi dampak terhadap terbatasnya aktivitas adik-adik teruna untuk kita semua, bukan hanya teruna, semua ya orang yang bekerja juga ini mengurangi terbatasnya lah aktivitas mereka. Lalu apalagi? Wah, kendala kita adik-adik sudah pasti ya ekonomi orang tua kita ini. Karena ada yang pemutusan kerja, ada yang dirumahkan, ada yang dikurangi jam kerjanya. Kalau jam kerjanya dikurangi, ya gajinya juga dikurangi dong. Nah, ini kesulitan-kesulitan kita. Apalagi terbatasnya interaksi sosial dan teman-teman dan lingkungan kita, susah bergaul sekarang ini. Orang lebih banyak ya di rumah saja. Demikian adik-adik teruna, ya mohon supaya hati adik-adik juga tetap berbesar hati sekalipun situasinya sekarang sudah kembali lagi ya masa belajar adik-adik, kembali lagi dirumahkan dan gerakan atau pergaulan aktivitasnya berkurang.
Apa yang menjadi aplikasi? Apa yang bisa kita terapkan adik-adik sekalian? Mari menghargai setiap waktu, setiap kesempatan, setiap peristiwa dalam kehidupan. Sebab itu menjadi materi penempaan teruna atau adik-adik sekalian yang diciptakan secara unik dan berbeda oleh Allah. Jadi si Anu, oh dia kan begini-gini. Enggak, semuanya unik-unik, berbeda-beda. Jangan pikir, oh saya nggak bisa lah. Saya kan nggak seperti dia. Kalau dia itu kan begini, dia itu berkarisma dasar. Itu nggak perlu. Allah menciptakan memang ya berbeda dan unik. Semuanya menjadi bekal kepemimpinan masa datang. Jadi apapun keadaan adik-adik teruna sekalian di kelas 2 ini, ya, kalau kelas 2 sudah di tingkat SMA ini mencerna materi ini sudah lebih tinggi, sudah bisa menjelaskan, sudah bisa dan seterusnya, sudah bisa mikirkan masa depannya juga, tantangan dan cita-cita itu apa saja. Tuhan memiliki kuasa untuk membantu adik-adik, jangan takut. Ya. Tuhan menjanjikan dan menyertai bahwa di antara teruna sekalian sedang dipersiapkan. Nah inilah pegangan kita. Bagaimana Yesua atau pemimpin besar lainnya melewati juga masa anak-anak seperti kita, masa main-main dan sebagainya. Walaupun mereka kelak menjadi pemimpin yang besar, yang hebat, sukses, adik-adik juga ada peluang untuk itu. Nah setelah itu adik-adik sekalian, ya taat dan yakinlah teguh menjalankan dan meyakini, ya menjadi pelaku firman Tuhan sebagai dasar yang kuat sehingga tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Ini artinya apa? Terombang-ambing atau mudah mengikuti situasi-situasi yang bagus atau yang tidak bagus. Jadi nggak punya pendirian gitu. Jadi dia ke kiri mau ke kanan. Nah, saudara sekalian, itu sebagai bekal untuk keberhasilan menjadi pemimpin di masa depan. Sadarlah pengharapanmu dan andalkanlah dia, itulah bentuk kepasrahan adik-adik teruna sekalian. Bersiaplah termasuk menjadi pemimpin masa datang bagi gereja, memimpin umatnya, memimpin bidang dan seterusnya, bahkan juga usaha-usaha yang besar. Adik-adik sedang dipersiapkan, maka beranilah menghadapi tantangan itu. Jangan kecil hati, jangan tawar. Tetap bersemangat, siapkan, yakini, ikut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dimas dan Kak Tutu. Karena itu, mari kita sama-sama merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 71, bait yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Dimas. Baik adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang berkata di kerajaan surga, pada hari ini kami berterima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Dan yang Kau mampukan kami semua, adik-adikmu, agar anak-anakmu ini, agar kami bisa menjadi seperti Yesua, menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang selalu bersandar, pemimpin yang selalu percaya bahwa setiap langkah kami, Engkau akan selalu menyertai dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pada hari Minggu ini
Engkau tahu pada saat ini kami masih dalam masa pandemi di tengah gelombang Omikron, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu menjaga dan melindungi kami semua, anak-anak. Kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan, dan Engkau jaga dan melindungi dan tetap aktivitas mereka. Berkati setiap kegiatan dari orang tua adik-adik layan dalam setiap pekerjaan. Kiranya Kau jaga dan melindungi, berikanlah kesehatan dan kekuatan yang selalu baru Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik lain kami juga dalam setiap kegiatan sekolah mereka, dalam setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kiranya Kau berkati agar adik-adik kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan adik-adik lain kami, walaupun saat ini sekolah online, tapi adik-adik bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini, kiranya Kau berkati dalam setiap mengambil kebijakan di tengah pandemi ini. Kiranya Kau sertai, Kau berkati agar setiap kebijakan yang dikeluarkan semuanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, dan bisa membantu rakyatnya, bangsa Indonesia ini melewati pandemi ini. Kami juga berdoa untuk khususnya gereja GBI Maranatha, gereja pasar, dan Kau berkati dalam setiap kegiatan pelayanan. Kiranya Kau jaga dan melindungi, berkati majelis-majelis, PHMJ, dan juga para pendeta yang ada di gereja ini. Kiranya Kau jaga dan melindungi dalam setiap pelayanan. Kau berikanlah kesehatan dan kekuatan semuanya dari Tuhan saja. Dan juga saya berdoa untuk LKPP, dan Kau berkati dalam setiap agenda dan pelayanan kami semuanya Tuhan. Dan Kau jaga dan melindungi agar semua agenda kami bisa berjalan dengan lancar, dan setiap pelayanan kami bisa menjadi terang bagi keluarga dan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau jaga dan melindungi aktivitas kami semua sepanjang seminggu ini ke depan. Berkati kami, jauhkan kami dari kuasa, penyakit, dan orang-orang yang berada pada kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu menjaga dan melindungi setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini melalui doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik siapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik bisa langsung ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop lalu dititipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Sambil membawa persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama dan kedua, Hidup Kita Yang Benar. Janganlah bertanya
adik-adik bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan telah kami berikan tadi bisa berguna bagi program-program gereja yang sudah direncanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam pengutusan sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 107 baitnya yang pertama dan kedua, Ikutlah Tuhan dalam Perahu. Tuhan dalam perahu, tinggalkan dalam dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di perahu, berjalan di perahu, berjalan di perahu, berjalan di dalam Ikutlah Tuhan dalam perahu, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di perahu, berjalan di perahu, berjalan di perahu, berjalan di dalam Adik-adik sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, sampai bertemu minggu depan di IHMPT YouTube. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu.